Jumat 2 April 2021. Pemain semua OMK Paroki Santo Dismas Lanjak. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita ikuti drama sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan penuh hikmat. Semoga tablo ini menghantar kita pada permenungan yang semakin dalam akan sengsara Tuhan Yesus yang rela berkorban karena dosa-dosa kita. Ia rela memikul salib. Ia rela memikul salib dosa kita menuju puncak Golgota. Mari dengan bersama kita ikuti perjalanan sengsara Tuhan ini dengan penuh iman, dan semoga iman yang kita kepadanya semakin diteguhkan. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami. Kami mohon berkatilah kami semua, terutama para peserta tablo yang akan memerankan perjalanan sengsara putramu dari awal hingga selesainya nanti. Bantulah kami semua, terutama umat yang mengikuti tablo ini. Pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun, Yesus sebagai domba yang dia membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Yesus dihadapkan kepada Kayafas. Lalu Kayafas bertanya kepada Yesus sambil tertawa. Hahaha. Yesus, sudah lama aku menantimu, Yesus. Benarkah engkau Mesias? Kemudian Yesus menjawab, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Akan tetapi, mulai dari sekarang, Anak Manusia akan duduk di sisi kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kayafas bertanya kepada Yesus, lalu kemudian bertanya kepada orang-orang yang hadir dan berkata, Apa katamu, Yesus? Hei kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu saudara-saudaraku adalah lebih baik jikalau seorang mati untuk seluruh bangsa. lalu salah satu orang Yahudi berkata, sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak untuk dihukum mati. Lalu orang-orang Yahudi pun berteriak semakin keras sambil bersorak, Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kemudian Kayafas berkata lagi kepada pengawal dan orang-orang Yahudi, serahkan dan bawalah dia kepada Pilatus. Yesus terpaksa menuju istana Pilatus. Sesampainya di istana Pilatus, orang Yahudi dan para pengawal berteriak. Pilatus nampak heran bercampur bingung melihat orang-orang datang kepadanya sambil membawa Yesus. Setelah itu, orang-orang Yahudi pun berteriak kembali, Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Lalu kata Pilatus, saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Kemudian orang-orang Yahudi berteriak, Ia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Pilatus berkata lagi kepada Yesus, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Kemudian Yesus menjawab, Apakah engkau mengatakannya dari hatimu? Atau ada orang lainkah yang mengatakannya? Lalu Pilatus berkata lagi,
Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Yesus menjawab, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Lalu kata Pilatus, jadi engkau adalah raja? Yesus menjawab, Engkau sendiri yang mengatakannya. kemudian Pilatus berkata dan bertanya, bukankah dia ini orang Galilea? Lalu orang-orang Yahudi berteriak, Iya, benar sekali. kemudian Pilatus bertanya sekali lagi kepada orang-orang Yahudi, bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia kepada Herodes. Yesus diseret menuju istana Raja Herodes. Orang-orang Yahudi tetap bersorak-sorai, tetap berharap bahwa Yesus harus dihukum mati. Kebencian, pengkhianatan, dan hasutan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah membuat orang-orang Yahudi semakin benci kepada Yesus. Ternyata ini rupanya yang namanya Yesus, sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku, kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Yesus terdiam sambil menundukkan kepalanya. Lalu Herodes berkata, mengapa kamu diam? Ayo siksa dia, biar dia mau bicara. Lalu kemudian salah satu dari pengawal itu berkata dengan lembut, Hormatku padamu, hai Raja orang Yahudi. Sambil menampar Yesus, lalu pengawal itu berkata sambil bertanya, Perbuatlah, siapa yang menamparmu? Yesus mengalami siksaan di hadapan Herodes. Ia dicambuk, dipukuli. Bicaralah. Kenapa kamu diam? Coba bicara. Bicaralah. Bicaralah. Para lawan belum puas kalau Yesus tidak dihukum mati. Kemudian Herodes berkata sambil menyuruh Yesus kembali kepada Pilatus. bawa dia kembali ke Pilatus. Tidak lama kemudian, istri Pilatus menghampiri, mendekati, dan menyampaikan mimpi semalam kepada Pilatus dan berkata, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku. Kemudian Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Baiklah, aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi. Kemudian orang-orang Yahudi berteriak, Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Nyahlah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! menurut kebiasaan orang Yahudi, Pilatus harus membebaskan seorang tahanan pada hari itu. Lalu Pilatus mengajukan pilihan kepada orang banyak. Apakah aku harus membebaskan Yesus orang Nazaret ini? Orang-orang Yahudi menolak dan memilih Barabas. Barabas adalah seorang pemberontak dan pembunuh. sambil berdiri Pilatus pun berkata,
siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus?" Lalu orang-orang Yahudi berkata sambil berteriak, Barabas! 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 Bebaskan Barabas bagi kami! Sambil memberikan salam, Barabas membuat ekspresi kegembiraan karena bebas dan mengolok-olok Yesus. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kemudian orang banyak berteriak kembali, Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus berkata kepada orang banyak, "Jika demikian, apa yang kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Dan kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Kemudian Pilatus bertanya kepada Yesus, "Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi?" Lalu kata orang-orang Yahudi sambil berteriak, Tidak! 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 Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Kemudian salah satu dari orang Yahudi berkata, Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? melihat usahanya sia-sia untuk membebaskan Yesus, Pilatus mencuci kedua tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adillah dia menurut hukummu." Kemudian salah satu dari orang Yahudi berkata, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Lalu orang-orang Yahudi berteriak untuk menyalibkan Yesus. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Seorang algojo memberi hormat sebagai penghinaan. Kemudian para algojo memasangkan sebuah mahkota diri kepada Yesus. sambil memperhatikan Yesus, Pilatus pun berkata, "Lihatlah manusia ini." Namun orang-orang banyak tetap bersikeras untuk menyalibkan Yesus sambil berteriak, Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! nama baik, kedudukan, dan jabatan terkadang membuat kita tidak berani mengikuti suara hati dan melepaskan tanggung jawab. Kita telah menjadi Pilatus dan imam-imam kepala masa kini demi status, kedudukan, dan jabatan. Kita tidak setia seperti Yesus. Manusia betapapun mulianya takkan bertahan, tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa. gerombolan wanita maju, namun tidak berani mendekat. Keputusan pengadilan harus segera dilaksanakan, yakni hukuman salib. Yesus harus memikul salibnya sendiri. Dengan ia memikul salib yang berat itu demi ketaatannya kepada Bapa dan demi cintanya kepada umat manusia. Ya Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami dalam keluarga atau dalam masyarakat diminta berkurban bagi orang lain, namun kami justru sering menghindar. Ajarilah kami memikul salib bagi orang lain, dan tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk rela berkurban bagi sesama dan lingkungan kami. Ya Yesus, ajarilah kami selalu setia mengikuti firman dan jalan-Mu, agar akhirnya nanti kami dapat berkumpul bersama-Mu. Ya Yesus, janganlah kami pisahkan lagi daripada-Mu. Buatlah agar kami selalu mencintai Dikau
Dengan demikian berbuatlah pada kami apa saja seturut kehendak-Mu. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama, semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya, badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggil Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan lalu mengucapkan kata-kata kasar. Bangun, pikul salibmu. Pikul salibmu. Pikul salibmu. Berapa banyak orang yang kita tindas atas nama tugas? Berapa kali keadilan kita langgar atas nama jabatan? Berapa sering kebenaran kita remehkan atas nama wewenang? Tidak cukupkah teladan orang Nazaret itu menanggalkan kekuasaan dan kealahannya demi melihat keselamatan orang lain? Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kasihanilah kami orang berdosa. Yesus tolonglah kami. jalan. Perhentian keempat, berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tetapi dalam perjalanan sengsara itu, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara. Bukan untuk melihatmu seperti ini aku mengandungmu. Bukan untuk melihat sengsaramu, aku melahirkanmu. Aku tidak membesarkanmu untuk melihatmu mati. Maria ingin memeluk Yesus dengan kedua tangannya tetap terulur. Sini nak, sembunyikan dirimu dalam pelukan ibu, seperti dulu. Menangislah dalam dekapanku sampai kau tertidur, seperti yang selalu kau lakukan dulu. Maria ingin memeluk Yesus, hatinya sungguh terluka dan sedih melihat penderitaan putranya. Melihat hal itu, serdadu mendorong Maria kembali hingga terjatuh. Maria melupakan segalanya hanya untuk mendampingi anaknya, meninggalkan segalanya demi menjumpai putranya yang menderita.
Apakah kita meneladani Maria sebagai orang tua, mendampingi, mengasuh dan mengasihi anak-anak kita, menerima mereka apapun keadaannya, atau mementingkan diri sendiri, karir, pekerjaan, dan penampilan kita daripada anak sendiri, membesarkan mereka dengan uang, harta, ketidakpedulian, dan pemaksaan kehendak sambil menghakimi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Selalu setia pada Sang Kristus putranya. Ini. Jalan! Jalan! Perhentian kelima. Cepat jalan! Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sangat letih dan lemah. Pada tempat yang dituju semakin jauh, maka para sergadi menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib. Merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak mengikuti salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu mengikuti beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Kamu! Salah satu algojo menunjuk seorang yang disebut Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Menolong orang lain sering kita terima sebagai beban. Kita lakukan karena terpaksa. Kita berbuat baik hanya pada mereka yang baik kepada kita, hanya kepada mereka yang kita kenal. Kita berbuat baik, membantu menyumbang, hanya agar kita dikenal, dipandang, disegani, dihormati, bahkan demi upah dan imbalan, demi simpati dan penghargaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Hati pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dan selalu mengerti. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronica memberanikan diri menurut serdadu demi melihat wajah Yesus. Ia tak bisa menahan tangis. Bahkan ia tak peduli dengan desakan para serdadu yang berusaha menghalanginya. Seorang serdadu mendorong Veronica dengan kasar hingga terjatuh. Veronica berlutut memandang Yesus sambil mendekat kain yang dipakainya mengusap wajah Yesus dan berkata, Tuhan, hanya ini yang mampu kulakukan.
Veronica berusaha maju kembali, namun dihalangi oleh para serdadu. Menolong dari kekurangan, menolong dari kerelaan, menolong karena ingin menolong. Itulah teladan yang diberikan oleh Veronica. Tidak perlu pertimbangan panjang untuk melihat siapa yang butuh pertolongan. Namun seringkali pertimbangannya sangat panjang untuk memutuskan pertolongan apa yang harus diberikan. Itu yang sering kita lakukan, sehingga sering salah kaprah memberikan materi saat perhatian yang dibutuhkan, memberikan saran ketika karya nyata yang diinginkan membangun fisik ketika manusia terabaikan. Kita lupa bahwa kerelaan kita menolong nilainya melampaui apapun bentuk pertolongan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah orang yang meringankan duka orang yang bertobat, menghibur Kristus juga. Perhentian 7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnyalah kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggantung dirinya. Ia tidak membuka mulutnya. Para algojo menghampiri Yesus dan berkata dengan suara keras, Pikul salibmu! Bangun! 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 Seorang wanita maju menarik seorang serdadu. "Tidakkah kalian melihat ia kelelahan? Berikan ia kesempatan untuk beristirahat." Seorang serdadu mendorong wanita itu hingga terjatuh. Dari kejatuhan dan kelemahan membutuhkan keberanian dan kesungguhan. Namun, menolong orang yang jatuh butuh keberanian serta ketulusan. Seringkali Bila mana kami lemah, aku tercampur di tangan pegang kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada para wanita menangisi Yesus. Seorang wanita maju memberikan Yesus air. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku,
Tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika seorang dapat berbuat demikian terhadap kayu yang hidup, apalagi kayu yang kering. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat. Dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Begitulah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri cerita. Tetapi lebih kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Dengan penuh perasaan sedih, sambil menangis, Ampunilah kesalahan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak sanggup melihat penderitaanmu. Yesus berpaling ke arah para wanita. betapa sering kita mengabaikan penderitaan orang lain karena menganggap penderitaan kita jauh lebih berat. Betapa sering kita membangun jarak dengan orang yang menderita, membangun jarak lewat penampilan yang menempeleng, lewat kaca mobil dan tembok pagar rumahnya, lewat jas dan dasi, lewat jubah dan kerudung, lewat gelar akademik dan profesi, bahkan lewat perbedaan darah dan suku. Kita membangun dunia kita sendiri, memberikan nasihat tanpa solusi, kritikan tanpa jalan keluar. Yesus mengajak kita untuk menjadi penghiburan bagi orang lain, dengan lebih dahulu meninggalkan keakuan kita, lebih dahulu bertobat sebelum mengajak orang lain bertobat. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihilah jiwa kami, arahkanlah kita perhentian kesembuhan. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami mengucap ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sesata tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Al-Budi memaksa Yesus kembali berdiri untuk memikul salibnya. Pegang salibmu. Salibmu tuh. Yesus kembali jatuh namun ia kembali bangkit. Kita sering diajak untuk peduli pada orang lain dan berusaha membantu yang jatuh untuk kembali berdiri. Kita melihat setiap hari begitu banyak orang yang jatuh dalam berbagai bentuk. Anak yang membangkang terhadap orang tua, keluarga yang berantakan, kaum muda yang berperilaku menyimpang, umat yang tidak peduli terhadap gereja, orang yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang rusak. Di manakah kita? Menonton, menuding, tidak peduli, menyalahkan.
kita ikut terjatuh. Yesus menawarkan kepada kita kekuatan untuk bangkit, tetapi juga Ia mengajak kita untuk peduli kepada sesama, menjadi penopang bagi orang lain. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bila hati gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tanganmu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Para algojo menanggalkan pakaian Yesus tersebut dan berkata, Yesus, lihat pakaianmu, bagus kan? Sambil menginjak pakaian tersebut, para algojo tertawa dan berkata, Jangan kita bagi. Mari kita bagi jubah ini. Jangan kita bagi. Kita undi saja. Oke. di hadapan Allah, pakaian dan penampilan kita tidak berarti apa-apa. Kepantasan hati dan perilaku jauh lebih bernilai daripada keelokan busana dan penampilan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pakaianmu tidak kita jubah utuh diundikan martabat menghina. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus dipaku, Yesus disalibkan, menderita sendirian. Tidak ada yang menolongnya. Di manakah para muridnya? Di manakah mereka yang pernah disembuhkannya? Di manakah mereka yang sebelumnya berteriak, Hosana putra Daud?
semuanya menghilang, semuanya meninggalkan dia. Jauh dari sini, kulihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenakan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, yang dihina dunia, berikan kelepasan yang tetap. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenakan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu dia rasa sengsara. Di sana Tuhanku dihujat, disiksa, membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku kenakan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sama ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku kenakan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Yesus masih mendoakan para algojo yang menyalibkannya sambil berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Mengetahui orang lain menderita namun tidak peduli, sama artinya ikut menyebabkan ia menderita. Keadilan menuntut kita untuk ikut meringankan beban orang lain. Ketidakpedulian pada keadilan membawa kita mengabaikan dan memperberat kesusahan sesama. Yesus menawarkan salibnya menjadi tempat kita memakukan segala ketidakpedulian kita. Ia menawarkan tangannya yang berlubang menjadi tempat kita menancapkan paku-paku dosa kita. Adakah kita menawarkan diri kita menjadi tempat sesama kita meletakkan bebannya? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah beberapa jam tergantung di salib, waktu itu kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Lalu tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berkata, Selesailah sudah. sambil melihat ke atas. Yesus berkata lagi untuk terakhir kalinya, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening untuk mengenang wafat Yesus sembari berdoa dalam hati masing-masing. Mati hasilkan dua syukur kepadamu. Di dekat salib, Yesus berdoa Maria, ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menimpan lambung Yesus, dan segeralah keluarlah darah serta air. Hari mulai malam makam Yusuf dari Arimatea, yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang telah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Ibu, terimalah anakmu.
Maria memangku Yesus, menidurkannya layak menidurkan bayi. Kadangkala bantuan dan pertolongan justru datang dari orang yang tidak pernah kita harapkan, orang yang kita abaikan, kita anggap remeh. Yusuf dan Nikodemus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain, bukan karena posisi dan jabatan, bukan karena wewenang dan kedekatan. Sekali lagi, Maria mendekap anaknya yang dikasihinya dengan pelukan seorang ibu. Meskipun kini anaknya tidak lagi bernyawa, Maria tetap menunjukkan kasih keibuannya. Teladan Maria sekali lagi menjadi cermin bagi kita, bagaimana menjadi sesama bagi anak-anak kita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami Orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan, lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.